Terima kasih Anda masih bersama kami di Pemimpin Pilihan Rakyat. Saya ke Mas Aris, angka 50,14, 50,15, ada yang 49,99. Itu sesuai prediksi atau ternyata melebihi ekspektasi? Kalau dikatakan prediksi, sebenarnya lembaga-lembaga survei pun itu kan melakukan studi atau survei itu kan deskriptif ya sifatnya, bukan memprediksi, bukan forecasting. Tetapi memang kalau kita lihat dari berbagai lembaga survei belakangan, memang angkanya itu tidak jauh beda. Ada 49, 48, memang masih ada angka undecided voter. Dan kalau misalnya angka undecided voter taruhlah 10 kita bagi rata, memang Mas Pram sudah di angka 50, 51, 52, 53. Dan memang sejauh ini memang masih sesuai prediksi bahwa kita akan menang satu putaran, kurang lebih di angka 51, 52, tetapi memang kalau kita berharap, ya ini harapan kita memang satu putaran, tetapi ya ini sudah di luar ekspektasi ya, karena kita lihat di tanggal 3 September itu hasil survei lembaga survei LSI yang pertama keluar itu kita hanya 28%. Jadi tetapi kita bisa ini 50% ya. Ini faktor Anies di sini. Ada faktor Anies, ada faktor Pak Ahok, dan faktor kerja keras tentu saja. Jadi yang tidak bisa dalam satu faktor, memang tidak dipungkiri. Faktor Pak Anies yang membantu, mendukung dan meneguhkan masyarakat Jakarta untuk mungkin memilih Bung Mas Ryan Pram mantan stafnya berpengaruh. Pak Ahok dulu, mungkin bisa cerita ini perolehan kompetitornya ini lebih besar faktor Pak Ahok atau Pak Anies ya? Wah, jujur saya nggak bisa nilai, tapi bahwa apapun yang dilakukan teman-teman gitu, Mas Haris dan teman-teman, saya pikir ya ada buahnya. Dan dalam demokrasi, kami dari pasangan 2 juga menghargai proses demokrasi dan result hari ini. Dan yang kami akan katakan bahwa kita sih lihat, kita tunggu nanti KPU resmi, tapi kita harap ini 2 putaran. Nah, 2 putaran ini tentunya kami akan ada evaluasi soal taktik, strategi. Nah, evaluasinya kalau menurut Anda sejak awal kan dari RK Suswono itu sangat yakin satu putaran. Tapi ternyata sekarang hasilnya ternyata tidak sesuai yang kami tidak sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasinya terletak di mana? Apa yang salah? Mungkin secara umum saya mungkin nggak bisa mengatakan atas nama tim ses karena saya hanya jubir ya. Tapi saya pikir kita semua sepakat mungkin orkestrasi di internal itu harus lebih baik lagi sebenarnya. Dan mungkin juga banyak sekali mungkin kantong-kantong masyarakat atau tokoh-tokoh yang belum kita jamah sebenarnya, belum kita sapa. Jadi kami harap kami akan lebih intens lagi ke depan ini. Oh, jadi sebenarnya ada tokoh-tokoh kuncian yang belum dikeluarin. Kayak Pak Anies kan itu keluarin terakhir tuh, jadi kuncian. Ya berbagai macam lah ya. Pastinya kita berharap gagasan-gagasan yang sifatnya bisa menyelesaikan masalah kota Jakarta itu bisa lebih sampai ke masyarakat. Karena sekarang mungkin lebih banyak noise-nya soal kayak ya misstatement di mana lalu di blow up, masih kayak gitu-gitu. Jadi kami harap depannya putaran kedua akan lebih banyak yang program, lebih banyak teknokratik. Oke, kalaupun kemudian putaran kedua itu ada, saya ke Bu Siti ya. Bu Siti, ya, ini kalau disebut putaran kedua, Anda adalah pendukung di barisan pasangan calon nomor 2. Suaranya nggak sedikit nih Bu, 10% bisa sampai 11% bahkan ya. Nah, kira-kira akan kecondongan kemana nih? Ke 3 atau ke 1? Ke Pram Rano atau ke Ridwan Kamil Suswono? Yang penting mudah-mudahan 2 putaran. Dan mudah-mudahan angka saya terus naik mungkin 15%. Nah, itu harapan kami. Sehingga kami menjadi penentu apakah 1, apakah 3. Nah, itu untuk menentukan itu tentu saja kita harus meeting dulu dong dengan paslon. Kalau saya menjawab nanti ini rahasia dong, kita mau kemana? Rahasia ya. Tapi faktor kedekatan kemana Ibu? Pokoknya kita sebetulnya bersyukur dengan angka. Yang kita tahu waktu debat Pak Dharma bilang dia akan siap menjadi stafnya Mas Pramono andai kata jadi presiden gitu kira-kira. Tapi jangan-jangan kemudian ini siap menjadi stafnya Mas Pram jika jadi gubernur. Apakah itu berlaku ya, kita nggak pernah tahu. Ya, dari awal itu sebetulnya platform kita kan memang hampir sama dengan 03 ya. Kita nasionalis, sangat nasionalis dan nasionalis. Nah, walaupun 03 partai, tapi partainya memang lebih kerakyatan berbandingkan dengan yang 01 menurut saya pendapat saya sudah salah. Tetapi pendapat saya seperti itu. Jadi ada partai yang kerakyatan, ada partai yang
lebih dekat ke penguasa. Nah, barangkali paling elitis gitu ya, Bu ya. Mempengaruhi itu ya. Yang agak mempengaruhi kemudian waduh 03 langsung naik seperti. Berarti kedudukan politik berpengaruh di situ. Oke. Sangat ya. Baik, sebelum kita lanjutkan. Menurut saya, Mbak Nisa, iya, menurut saya wajah politik Indonesia itu kelihatan di DKI loh. Di DKI ini sangat wajahnya bisa seperti apa Ibu wajahnya? Miniatur politik Indonesia ya. Ya, nanti kita lihat dulu hasilnya. Seperti apa. Kok lama banget ya sampai 16 Desember. 16 Desember kita tunggu rekapitulasi berjenjang dari KPU. Baik, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang malam hari ini, kita saksikan dulu konferensi pers tadi dari tim pemenangan Pramono dan Rano. Ini semua yang ada di depan ini, bahkan di ruangan ini, bahwa quick count yang telah disampaikan oleh beberapa survei yang disampaikan oleh Cak Lontong tadi, sahabat kami, itu menunjukkan bahwa kemenangan itu adalah 03. Dan hanya 1 putaran. Dan kita berharap hasil quick count itu akan menunjukkan bahwa nanti hasil rekap dari KPU itu akan sama, kemenangan tidak akan. Ini saya ke Bung Ren. Bung Ren, ini bisa dikatakan selebrasi terlalu dini atau gimana? Sebenarnya atau bentuk kepercayaan diri aja? Tentu namanya tim ses harus inilah ya, punya kepercayaan Ya, diri, optimisme. buat para relawan, para pemilih juga pasti diapresiasi gitu ya. Cuman tadi yang menarik statement Pak Saifuddin mengatakan bahwa seolah-olah hasil quick count itu udah menjadi vonis gitu. Itu mungkin satu poin yang mungkin kita harus pahami di sini, karena ini soal demokrasi, kita harus percaya proses demokrasi, dan suka nggak suka mau nggak mau meskipun quick count itu juga proses saintifik, tapi kan yang resmi formalnya dari KPU. Jadi jangan menggunakan narasi quick count kami segini sehingga kami harus dapat begini gitu. Itu menurut kami lebih baik kita lebih tone down, karena kita pengen pilkada ini prosesnya juga menjadi proses yang lancar, semuanya juga bisa berteman, harmoni tetap terjaga tanpa harus memaksakan kehendak. Mas Aris ada kekhawatiran nggak sih? Karena gini, teori yang kita tahu 50% plus 1 kan sebetulnya. Ya 50% plus 1 orang. 50% plus 1 orang. Berarti di 50,0002 pun sudah masuk. Anggaplah kalau kita nanti misalnya KPU menyampaikan angkanya itu depannya udah 50%, 0, berapapun insya Allah itu sudah 1 putaran gitu lah. Jadi asal bukan 50,00 ya? Mau nggak mau rekapitulasi betul-betul harus diawasi. Nah, 1 suara betul-betul berharga itu. Sangat berharga, karena begini, kita sudah antisipasi, memang ini kan pertarungan yang sangat ketat. Memang kami menyadari bahwa pada ujungnya memang pasti ini akan, kalaupun kita menang pun akan tipis. Karena apa? Karena memang kita berjalan dari 0 dengan popularitas Mas Pram yang masih di bawah 20% di awalnya itu, kemudian kita bisa leading, ini kan sudah hal yang luar biasa dengan waktu mepet 3 bulan gitu kan. Nah, dengan hasil yang mepet seperti ini dan insya Allah kita 1 putaran, untuk menjaga suara Mas Pram kita sudah menyiapkan saksi, baik itu saksi dari partai pendukung, baik dari relawan, kemudian juga ada 15.000 saksi dari warga kota relawan Mas Anies, Forkabi, FBR, FKPPI, juga 3.333 advokat. Itu kita siagakan. Artinya insya Allah kami yakin kalau ini proses bisa kita kawal, dan saya yakin seluruh penyelenggara KPU, baik KPU, Bawaslu dan juga negara. Ada indikasi nggak kebocoran itu? Tentu saja kalau berkaca dari pilkada, perhelatan elektoral sebelumnya, untuk hal-hal seperti itu memang ada potensi ada penyalahgunaan. Namun demikian kami meyakini bagaimana komitmen Pak Presiden Prabowo di mana ingin masyarakat mendapatkan kebebasan walaupun ada perbedaan, ini baik, tetapi juga komitmen Kementerian Dalam Negeri ya, dengan segala aparatnya, kemudian komitmen penyelenggara pemilu yang ingin pemilu ini adil. Insya Allah kalau prosesnya ini bisa dijalankan, kami sih meyakini quick count memang adalah alat kontrol. Mas Aris, itu bisa tidak jauh lah hasilnya. Mas Aris, misalnya nih, misalnya 2 putaran. Tokoh siapa lagi yang akan dikeluarkan? Kayaknya kuncinya udah habis, atau mengoptimalkan kedua figur. Kalau 2 putaran pun sebenarnya apakah kita bisa katakan tidak siap? Tentu saja kita siap. Karena apa? Karena tentu saja ketika 2 putaran artinya ada waktu lebih banyak untuk masa sosialisasi. Mas Pram sejauh ini adalah sosok yang popularitasnya masih paling rendah dibandingkan Kang Emil. Belum dioptimalkan sebenarnya Mas Pram. Artinya ketika nanti misalnya harus, walaupun kami yakin insya Allah tidak terjadi 2 putaran, kami pun lebih siap. Dan kalau dikatakan tadi kalau 2 putaran itu misalnya kita 50%, kita cukup nambah 1 atau 2% saja, insya Allah masyarakat Jakarta akan
melihat Mas Pram dan Bang Dul tetap menjadi gubernur Jakarta, mau 1 ataupun 2 putaran, walaupun insya Allah 1 putaran. Gitu. Oke, saya ke Mas Rian. Kalau dari RK Suswono ini kayaknya baru dimainkan dalam tanda kutip dari kedua paslon ini. Belum ada tokoh-tokoh yang kayaknya ikut berperan. Berarti kalau misalnya 2 putaran, banyak tokoh kuncinya Sudah siapa ada aja kemarin kira-kira? Pak Jokowi sudah ada. Baru Pak Jokowi. Kira-kira siapa yang mau dimainkan? Soal tokoh dan pendekatan ke elit itu pasti akan terus kita lakukan, komunikasinya pasti. Tapi paling penting dalam evaluasi kami juga di internal tadi kami sempat cek, memang soal orkestrasi di lapangan sebenarnya, gerak-gerak lapangan, menyapa warga itu yang mungkin perlu menjadi pencetan juga buat PKS kami. bukannya sangat kuat ya grassroots-nya ya? PKS, Golkar, semua koalisi ini sebenarnya punya mesin yang luar biasa, tapi mungkin orkestrasinya harus lebih ditingkatkan lagi sebenarnya. Anda Ini mau juga bilang, menjadi otokritik. dengan kata lain Anda mau bilang setengah hati gitu ya kerjanya? Enggak lah, nggak setengah hati lah. Karena namanya kita di partai Atau politik. kita dengarkan mesin politiknya mesin politiknya kena nggak gembos gerak. anak abah? Mesin politik Enggak sih, PKS. tapi sebenarnya faktor teman-teman di kubunya Pak Pram ini bisa unggul juga pasti ada faktor Pak Anies pasti. Kita harus akui bahwa ini gubernur terdahulu dan sebenarnya masih cukup populer. Ya. Oke. Kita harus mengakui itu, tapi di luar itu pasti ada faktor-faktor lain yang dari kubu kami 01 juga harus kami lebih optimalkan lagi. Oke. Tapi sekali lagi kita sih bersyukur karena proses ini semua berjalan lancar ya. Lumayan ketat, intens, tapi di lapangan Tidak ada konflik ya. tidak ada konflik, beda sekali dengan 5 tahun lalu. Iya, Itu menjadi catatan penting bahwa akhirnya Republik Jakarta juga semakin dewasa dari setiap pemilu ke pemilu berikutnya. Ya, kita break sejenak ya. Kami akan kembali satu lagi untuk Anda.